Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang baru saja selesai melaksanakan ujian komprehensif pada PTGP Aidajab batch kedua. Di video ini akan ada 3 hal yang saya bahas. Pertama, saya akan membahas mengenai bagaimana ujian komprehensif ini berjalan. Kedua, saya juga akan membahas tentang apa saja yang perlu dipersiapkan agar ujian komprehensifnya dapat berjalan dengan lancar. Terakhir, saya akan membahas tentang kesalahan yang perlu dihindari. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja membahas bagian pertama. Bagaimana ujian komprehensif berjalan? Nah, yang pertama, upload dokumen ke LMS. Ada 2 jenis dokumen yang diupload, yakni modul ajar dan dokumen lainnya. Dokumen yang diupload sama persis dengan apa yang diupload saat peer teaching kemarin. Ada 3 modul ajar yang harus diupload. Selain modul ajar, kita juga diminta untuk mengupload 3 dokumen lainnya. Nah, untuk dokumen lainnya, saya mengupload PowerPoint dan LKPD yang telah dibuat pada saat lokakarya. Yang kedua, pilih dokumen yang akan diujikan. Nah, ini sama persis nih dengan kemarin saat peer teaching. Setelah mengupload modul ajar, kita diminta untuk memilih dokumen yang akan diujikan. Kemungkinan besar, ini adalah modul ajar yang akan dibedah pada saat ujian nanti. Untuk link sendiri, kelompok kami sepakat mengisinya dengan link Zoom tempat kami belajar. Yang ketiga, Zoom bersama dosen penguji. Di sini, dosen penguji seperti biasa berkenalan dengan para mahasiswa, kemudian memberi pengarahan tentang apa saja yang akan dilaksanakan pada ujian komprehensif nanti. Jadi, di grup WA, sebelumnya kami sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Sebelum dimulai, dosen meminta kelompok kedua dan ketiga untuk meninggalkan Zoom. Saya, entah beruntung atau buntung, termasuk di kelompok pertama. Absen pertama pula, aduh. Nah, kemudian inilah yang ditunggu-tunggu. Ujian. Sebelum ujian dimulai, saya sempat mempelajari beberapa video ujian komprehensif mahasiswa lain yang telah selesai melaksanakan PPG Daljab. Di video tersebut saya melihat bahwa para mahasiswa diuji sendiri-sendiri. Nah, ternyata di sini berbeda. Pak dosen justru menguji kami secara bersamaan. Dari sini saya baru memahami bahwa ujian komprehensif itu akan sangat bergantung pada gaya dan pendekatan dosen penguji. Ada yang lebih senang menguji satu persatu, dan memang umumnya seperti itu. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ujiannya dilakukan secara bersama-sama seperti apa yang kami alami. Yang diujikan juga ternyata berbeda. Di kebanyakan video yang saya pelajari sebelumnya, banyak mahasiswa yang dibedah modul ajarnya. Mereka ditanya mengenai apa model pembelajaran yang digunakan, kenapa model tersebut yang dipakai, apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan lain-lain. Nah, dosen kami malah tidak sedikit pun membahas mengenai modul ajar. Dosen penguji kami lebih menekankan pada pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nah, jadi, di awal ujian kami diminta untuk membaca Quran surat Al-Fatihah secara wasol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita ini aja ya. Kita mulai dari ngaji aja dulu ya. Silakan Pak Abu Dhar duluan ya. Ada Baik, Pak Abu Pak. Dhar sudah siap ya. Siap, Pak. Baik, Pak Abu Dhar, monggo dibaca, membaca Al-Fatihah, nanti ayat 1 dan ayat 2 disambung. Nah, kemudian dimulai lagi ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, 3 ayat disambung 1 kali napas. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim 1 kali napas. Yang lain juga begitu ya. Karena yang ingin saya uji di sini waqaf wasolnya ya. Nah,
Monggo silakan. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, baik. Selanjutnya Pak Adi. Nah, karena ada beberapa mahasiswa yang kurang tepat saat membaca, Pak dosen kemudian menjelaskan tata cara membaca Quran Surat Al-Fatihah secara wasol dengan benar. Harapannya, jika kami memimpin sholat, kami tidak akan melakukan kesalahan tersebut lagi dan lagi. Yang sering salah di masjid begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Gitu ya. Itu sering di masjid dan di musola. Nah, itu salah semua ya. Jadi pelajarannya di sini, kalau mau wasol, wasol. Pakailah ilmu wasol yang benar. Kalau mau wakof, wakoflah. Gunakan ilmu wakof yang benar, gitu ya. Makanya itu yang sering salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Salah itu ya. Nah, makanya ini yang saya kalau PPG ini aja, Quran aja yang saya geber. Setelah itu, kami diminta membaca Quran Surat Al-Ikhlas, lagi-lagi dengan wasol. Di sini saya melakukan kesalahan. Sekarang baca lagi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad disambung dari basmalah. Kita mulai dari atas lagi. Pak Abu Dar silakan bismillah. Sebentar Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Disambung. Ya, dengan Allahus Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Shadaqallahul azim. Ya. Pak dosen kemudian menjelaskan cara membaca yang tepat. Yang betul, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jujur saja, ini adalah ujian yang justru mencerahkan. Bukan hanya suasananya yang rileks dan tidak dibuat tegang, Pak dosen malah memberi kami banyak sekali ilmu baru terkait cara membaca Al-Quran yang baik dan sesuai dengan tajwid. Setelah itu, kami diminta untuk menulis tahiyat akhir secara lengkap, kemudian membacanya. Nah, seperti biasa, setelah itu kami dievaluasi lagi secara bersama-sama. Ujian pun dilanjutkan dengan tes pengetahuan pada materi Quran dan hadis. Karena saya absen pertama, lagi-lagi saya yang terus-menerus diharuskan menjawab pertama. Meskipun pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi saya nggak tahu jawabannya. Lalu hasilnya pun sudah jelas, jawaban saya salah. Terakhir dah Al-Quran ini. Setelah ini kita tutup. Ada berapa tahap turunnya Al-Quran dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad? Pak Abu Dar, Ulumul Quran, Nuzulul Quran. Ada berapa tahap? Pak Abu Dar mana?
Ya, gimana Ya, Pak Pak. Abu? Nah, Eh, Beberapa tahap. ada berapa tahap? Dan dua, Pak. Dua, apa saja? Sama ke Sidratul Muntaha. Nah, Terus baru ke Nabi Muhammad. Saya nggak tahu. iya, monggo Pak Adi. Aduh, harusnya itu Lauhul Mahfuz, bro. Kok jauh pisan jadi ke Sidratul Muntaha? By the way, itu adalah pertanyaan terakhir dari Pak dosen. Ujian komprehensif pun selesai dilaksanakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Harus saya ingatkan kembali bahwa tidak semua dosen sama. Setiap dosen penguji pasti punya gaya dan pendekatannya masing-masing. Itulah kenapa kita nggak bisa sepenuhnya bergantung pada informasi yang ada di YouTube, termasuk dari yang ada di video ini. Nah, hanya saja di antara semua perbedaan tersebut ada hal yang sama, yakni tes membaca dan menulis Al-Quran. Untuk tes ini, hampir semua penguji pasti melakukannya. Setidaknya itu yang saya temukan. Untuk modul ajar yang telah dibuat dan diupload di LMS, ada baiknya tetap dibaca. Minimal sampai kita punya sedikit gambaran terkait alur pembuatan modul ajarnya, tahap-tahap pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan, dan seterusnya. Untuk pendalaman materi, saya kira udah telat kalau dilakukan menjelang ujian komprehensif. Jadi untuk yang satu ini, berdoa aja semoga kita dapat dosen penguji yang baik hati. Terakhir, kesalahan yang harus dihindari. Setiap dosen pasti punya pendekatan tersendiri dalam menilai dan memberi masukan pada mahasiswa yang diuji. Nah, kalau dia memberi masukan, saran saya telan aja. Gak usah dibantah, dilawan, apalagi didebat. Akui aja kalau kita salah dan belajar dari masukan-masukan tersebut. Dengan begitu, bukan saja kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu, kita juga semoga bisa jadi lebih baik. Satu lagi nih yang tidak kalah penting. Kalau kamu kelak punya anak, jangan dikasih nama yang berawalan A, biar nggak terus-terusan dapat absen pertama. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sebarkan ke semua temanmu yang mungkin akan membutuhkannya. Sampai jumpa kembali di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah mah depannya A, huruf keduanya B. Itu mah udah pasti absen pertama.